Assalamualaikum anu Bapak Malimanai, ketemu lagi bareng Cang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Anu Bapak Malimanai, seperti biasa Cang Wahab selalu dikawani oleh narasumber kita yaitu Pak Yus Rizal. Ya. Apa kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Ya. Anu Bapak Malimanai, kalau Pak Rizal sudah sehat, pasti akan memberikan informasi yang sehat juga untuk kita galau-galau. Ya, anu Bapak Malimanai, sebelum kita berbincang-bincang, ya anu Bapak Malimanai jangan lupa ada untuk di subscribe di tombol subscribe kita maksudnya. Dan juga anu Bapak Malimanai, ya tolong di share dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video yang terbaru lainnya. Iya. Anu Bapak Malimanai, video pun. Nah, ini Pak Rizal, di nilai tradisi suku Kayu Agung tempo dulu, ya memang kalau kita berbicara tempo dulu, artinya baik itu sejarah nyata maupun tidak nyatanya, ya artinya banyak sekali ada tradisi-tradisi atau nilai-nilainya yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir tempo dulu. Nah, di sini yang Jang Wahab tanyakan, kalau di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa, mungkin daerah lain juga ada yang namanya semacam kerajinan tangan tempo dulu terbuat dari tanah liat. Ya. Nah, itu disebut gentong. Untuk guci ya. Guci, benar. Untuk menyimpan air, manakala air itu sudah direbus, sudah itu dimasukkan ke dalam gentong itu, biasanya ditutup rapat dan di bawah-bawah pohon pisang supaya setiap pagi dan sebagainya itu membuat dia dingin. Nah, itu gentong. Nah, tapi yang lebih uniknya lagi, di suku Kayu Agung ini ada fungsi tersendiri dari gentong itu. Iya. Dan gentong itu juga namanya agak beda ya. Iya. Kalau bahasa Kayu Agung itu entah nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Rizal. Nah, jadi fungsi dari gentong dalam rumah tangga suku Kayu Agung itu apa? Ya. Dewa ya. Ya. Kalau kita membicarakan masalah satu bentuk-bentuk alat gerabah kan, yang merupakan hasil karya orang-orang terdahulu kan. Nah, kalau di kayak gitu ada istilahnya gerabah kan. Dari gerabah itu ada alat-alat untuk masak-masak atau masalah tungku dan sebagainya kan. Nah, diantaranya ada juga yang disebut gontung. Sama dengan gentong. Iya. Gontung itu lafal daripada orang-orang Kayu Agung kan. Nah, gontung ini banyak sekali fungsinya terhadap masyarakat suku Kayu Agung tempo dulu. Iya. Baik ditinjau dari fungsi dia sesuai dengan rumah, kemudian ditinjau dari kondisi gontung itu sendiri untuk kepentingan masyarakat secara umum. Iya. Nah, untuk membuat gentong itu sendiri atau gontung itu sendiri, ini terbuat dari bahan dasar tanah liat. Tanah liat. Kalau kita melihat sekarang sudah kemajuan zaman ini, ya banyak semacam alat-alat yang lebih modern lagi, yang bisa berputar sendiri dan sebagainya, dan bahkan ada cetakannya. Itu di zaman dulu suku Kayu Agung itu membuat gentong itu secara alami. Ya, benar-benar manual. Manual. Iya. Jadi untuk mengukur diameternya pun itu luar biasa dengan melalui perasaan itu. Nah, jadi fungsi untuk ini gentong bagi rumah tangga. Kalau kita amati ya, ini sejarah-sejarah masa lalu kan. Di daerah Kayu Agung itu pada zaman dulu dominan atau mayoritas bangunan-bangunan rumah itu adalah panggung. Ya. Jarang didapatkan rumah-rumah yang sifatnya sudah motif-motif gedongan kan. Nah, justru rumah panggung, orang akan tidak ada heran kok rumah-rumah orang kaya itu lantai-lantai dalamnya kok bersih semua ya, licin dan sebagainya kan. Nah, ini merupakan bagian daripada salah satu fungsi gontung terhadap rumah tangga tadi.
Ini misalnya kan. Iya, iya, iya. Dulu seakan-akan menjadi keharusan ya bagi rumah yang ada di pinggir jalan, katakanlah jalan raya kan, yang banyak debu-debunya oleh polusi udara dan sebagainya kan, itu ada 2 gentong di pelataran tangga untuk naik ke rumah itu. Nah, gentong di sebelah kanan itu biasanya difungsikan untuk mempersilahkan kepada orang-orang yang lagi-lagi berjalan, kecapean, haus kan, dia boleh mampir untuk numpang minum di situ. Ya. Sementara gentong yang ada di posisi sebelah kiri ini dipergunakan oleh masyarakat, baik itu oleh keluarga yang punya rumah ataupun para tamu-tamu ya, untuk sebelum dia menginjakkan kaki telanjangnya ke tangga, anak tangga sampai masuk rumah, dia harus membiasakan diri mencuci kaki dengan air yang sudah disiapkan dalam gentong itu. Nah, jadi kalau kita amati prinsip orang-orang Kayu Agung untuk menjaga kebersihan itu dari zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Biasa ya. Nah ini Pak Ijal, kan gentongnya terbuat dari bahan dasar tanah liat tadi. Ya. Nah itu melalui proses dimasak, dibakar, atau memang tanah liat itu memang dikeringkan secara alami, lantas dibuat? Ya itu. Ya, gentong. satu proses untuk membuat gentong, karena itu bagian daripada gerabah kan, itu banyak sekali proses-proses untuk membuat tanah itu agar bisa dibuat suatu bentuk-bentuk gerabah. Ya. Dulu pernah ada nyanyian-nyanyian daerah Kayu Agung ya, yang mengangkat masalah bagaimana proses membuat suatu gerabah tersebut ya. Itu ada lagu yang berjudul Lope kan. Pak Bujangnya no maju, nutut tano liat campur kinja honi. Maksudnya tuh menumbuk tanah liat yang dicampur dengan pasir-pasir halus. Nah kemudian diolah. Inilah nanti sebagai adonan untuk membuat salah satu bentuk gerabah-gerabah Kayu Agung, termasuk gentong tadi. Itu pakai bahan dasar pasir juga. Pasir ya, pasir halus ya. Pasir halus ya. Nah, untuk mendapatkan tanah liat ini dulu sumbernya hanya ada satu tempat. Itu di Lebak Merlong namanya kan. Lebak Merlong itu berada di ujung Jua-Jua yang berhadapan dengan Kedaton. Nah di situ ada satu tempat khusus orang-orang Kayu Agung mengambil tanah liat di dalam sungai tersebut. Dan pasirnya biasanya diambil dari sekitar situ. Memang sudah terpadan, ada tanahnya, ada pasirnya. Ya. Jadi kalau gontung tempo dulu atau gentong itu jadi tidak bisa diukir atau diberi lukisan-lukisan karena memang tidak begitu licin ya. Ya kalau di daerah-daerah lain kan licin, jadi terbuat asli tanah liat sehingga dia mengkilat benar walaupun tidak di ini. Nah disitulah letak perbedaan ya. Gontung khas Kayu Agung dengan gontung atau guci-guci khas luar kan. Nah gontung Kayu Agung itu tidak memerlukan penataan, apalagi bentuk-bentuk ukiran dan sebagainya kan. Masalah licin, tidak licinnya itu tergantung cara dia memakainya. Biasanya di bagian dalam itu halus licin, karena dia menggunakan pasir halus tadi. Setelah gontung ini diproses sebelum dia dipakai, biasanya itu dijemur dulu di panas matahari. Setelah dijemur mungkin sehari 2 hari baru dilakukan proses penyuahan, maksudnya itu proses pembakaran menggunakan bara api. Oke, kembali ke fungsinya tadi, dari gontung tadi kan sebelah kanan itu disediakan air minum yang masak ya, yang khusus untuk para pejalan kaki atau yang lelah dari bekerja yang boleh numpang di situ. Dan untuk yang kiri itu air mentah tapi disediakan untuk mencuci kaki pada saat dia mau bertamu. Nah tapi di sisi lain ini ada fungsi-fungsi yang lain setahu jamaah selain dari air
Ya. Itu kalau di daerah lain apa sama ada untuk wadah beras itu? Apakah di Kayagung juga masih memakai yang namanya media gontung itu untuk wadah beras itu, atau mungkin ada yang lain beras? Iya. Kalau orang Kayagung ya memfungsikan gontung ini banyak sebetulnya ya. Ada untuk air minum dalam keluarga. Oh ya. Ada air minum untuk orang-orang yang lalu lalang. Benar. Kemudian kalau dia sudah masuk ke rumah, itu biasanya di ruang tamu itu digunakan ada pajangan gontung ya, yang diisi dengan air untuk minum. Inilah untuk tamu-tamu yang datang ke rumah kan. Dan di dalam rumah bagian dapur biasanya juga tersedia gontung khusus untuk isi keluarga. Air dan segalanya sama. Oh. Iya. Oh, jadi itu seputar untuk wadah air. Iya. Kalau beras enggak ya? Nah, terkadang ada yang memanfaatkannya untuk wadah beras. Nah, tetapi tidak banyak orang yang menggunakan manfaat untuk wadah beras, karena untuk orang Kayagung ya, kalau dia menggunakan gerabah untuk menyimpan beras, itu bukan gontung namanya. Iya. Itu namanya gantang. Gantang itu dia memiliki permukaan mulut yang tidak halus, tidak kecil kan, tapi dia melebar. Iya. Nah, ngaponian ini Pak Esijang, media atau alat untuk menampung air dan sebagainya untuk keperluan rumah tangga itu dipercayakan dengan yang namanya gontung. Yeah. Kok dengan yang lain itu loh. Apa yang membuat istimewanya gontung itu bagi masyarakat kita ya? Nah, kalau dia dipergunakan untuk air minum, baik untuk air minum tamu keluarga, orang-orang dalam rumah atau orang-orang yang lalu lalang tadi kan, bahwa air dalam gontung itu bagi masyarakat Kayagung ya, merupakan air yang sudah diproses oleh alam ya, sehingga orang Kayagung berpendapat bahwa yang namanya kuman-kuman segala macam itu akan mati sendirinya oleh faktor dinginnya. Gontung itu dipendam. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin ya bentuk-bentuk kulkas dan sebagainya kan. Nah, kalau kulkas itu masih banyak tingkat bahayanya bagi efek-efek kesehatan. Benar. Karena dia sudah menggunakan bentuk-bentuk elektrolit dan sebagainya kan. Iya. Tapi kalau gontung itu benar-benar alami. Iya. Nah, jadi keunikannya air gontung untuk minum itu sangat beda dengan air yang disimpan di hal-hal yang lain. Karena dia ada unsur hara, unsur perbaikan organ tubuh dan sebagainya kan. Dan jelas menurut rasa dia memang dingin luar biasa. Iya. Nah, sampai sekarang itu masih ada masyarakat yang tetap mempertahankan untuk menampung air itu di gontung. Ya. Kalau pengamatan kami selaku orang-orang yang katakanlah peduli dengan nilai-nilai tradisi budaya, masih ada beberapa di perkampungan-perkampungan, katakanlah di pelosok-pelosok ya, orang menggunakan gontung itu untuk menyimpan air minum. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Oke, mungkin Pak Esijang informasi terpenting untuk Bapak Mulai Mones, mengakhiri perjumpaan kita tentang bahasan gontung tadi. Ya. Sebelum kami memberikan sedikit informasi manfaat dan katakanlah fungsi dari gontung ya, ini saya selaku pengamat budaya itu banyak sekali yang mendapatkan satu harapan, katakanlah bukan kritik ya, tetapi orang meminta, karena mereka itu kepengennya langsung untuk komunikasi dengan kita selaku narasumber kan. Nah, untuk ini mereka kebanyakan meminta nomor HP yang aktif untuk mereka minta informasi ya. Ya. Sebelum saya memulaikan apa tujuan kita dalam channel Kayagung Radio ini, YouTube ini kan, ada baiknya kalau adik-adik atau Anda sekalian ya yang kepengen mengembangkan apa yang kamu dapatkan melalui channel Kayagung Radio YouTube ini kan, silakan hubungi kami langsung ke WA kami kan, 0852 7905 85
Oke. Silakan. Ada di sini. Oke. Iya. Ya. Nah, harapan saya selaku pengamat budaya kepada masyarakat yang sempat mendengar dan melihat alur daripada kegiatan channel Kayu Agung Radio YouTube ini ya, baik dia merupakan pribumi Kayu Agung yang ada di perkampungan, di pedesaan, di mana saja, kadang-kadang di bumi Bendesugu ya, bahkan yang di perantauan, silakan kita kembali ikut sama-sama melestarikan nilai-nilai seni budaya yang ada di daerah kita. Ya. Oke, Anda Bapak Molimane, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan dan obrolan kita hari ini, dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.